Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال يكن منكم 20 صابر يغلبوا 200 ويكن منكم 100 صابر يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Ya ayuhan nabiyyu hasbukallah. Hai nabiku, hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasbukallah. Cukuplah Allah menjadi segala-galanya. Itu. Jadi membantumu, jangan takut perang, jangan takut musuh, jangan takut kelaparan. Jangan takut segala-gala selama kau taat kepada Allah. Hasbukallah. Cukuplah Allah sudah. Wa man ittaba'aka minal mu'minin, dan orang-orang yang mengikutimu daripada orang mukmin. Jadi cukuplah dengan orang mukmin menjaga secara zahir, secara batin dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi terkadang di awal-awal Islam Rasulullah SAW dironda, ronde. Tapi lama-lama tidak dironda. Jadi secara batin dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara zahir terkadang dengan mukmin dengan pakai pedang, pakai segala-gala. Malahan terkadang Nabi dikirimkan tentara yang tidak dilihat. Itu. Di junudil lam tarauha, dengan tentara yang tidak kamu lihat. Bisa malaikat, bisa juga angin kencang, angin tofan. Itulah macam tentara yang tidak bisa dilihat. Di perang Ahzab itu angin dikirim oleh Allah. Tak mampu dia lawan angin, hanya kalah, pulang dia. Ngemi-ngemi dia tahu untuk pelot. Itu. Tendok-tendok terkilepang si angin, sembut manusia ngelompong terus lain. Pokon Allah Subhanahu wa ta'ala ghalibun ala amrihi, menang dalam segala perkaranya. Maka fa'alallahi falyatawakkalu, maka bertawakallah, berserahlah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sambil menjalankan secara zahiriyahnya. Zahiriyah. Kasih saya katakan, Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja buat orang pintar, orang kaya tanpa berusaha, orang berharta, orang sehat tanpa berobat, orang yang alim tanpa belajar. Itu boleh-boleh saja Allah idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun.
Apabila menginginkan sesuatu ya coba ya. Tetapi itu takdir. Ada macam sunnatullahnya, adatnya Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan caranya. Orang yang rajin belajar, yang jadi alim, orang berusaha niaga itu yang kaya, orang yang berobat, berkesehatan itu yang sehat. Itu secara zahir cara Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemenangan Nabi kita Muhammad SAW dengan senjata, dengan tentara yang banyak, bisa. Terkadang bisa menang tanpa senjata banyak, tanpa ada orangnya atau tentaranya banyak, dibantunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa yauma Hunain. Sungguh telah kami membantu kamu di waktu berperang, di perang Badar dan perang Hunain. Perang Hunain, perang Badar, dikirimkan malaikat menjadi tentaranya. Nah, ini kalau Allah mau tidak bisa. Dan mustahil. Dan yang tidak bisa. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Tapi sementara bisa saja Allah memasukkan Islam orang tanpa didakwahi. Bisa saja mereka masuk Islam tanpa diperangi. Jadi Rasulullah juga tidak bertekuk lutut atau bertopang dagu atau bermalas-malasan. Ya, nenek mau lebih ke kemenangan tanpa perang. Bisa saja mereka kalah tanpa perang. Tapi tidak begitu Rasulullah. Ada pedangnya, ada kudanya pakai lari, ada ontanya pakai buat makanan, buat segala peralatan. Nah, itu secara zahiriahnya dijalankan oleh Nabi. Nah, makanya kita sebagai hambanya, sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, jangan kita bermalas, bertopang dagu. Kan muslim masih jak temu surga. Ya temu surga lepiran oleh tamu. Lama-lama. Nah, itu waktu penter tiba di anu mula nenek pergi penter bodoh. Ada syaratnya. Itu zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kalau yang luar biasa itu, yang tanpa sebab, itu sudah diucapkan sudah difirmankan oleh Allah. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah kekuasaan Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Mengontak kursinya Ratu Balkis. Itu. Sebenarnya Ratu Balkis, kalau hendak akan dia menyerah, sudah dipersiapkan tentara oleh Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman orang paling takwa, orang paling menyerah, tawakal ala Allah, tahu juga persiapkan tentara. Itulah secara zahirnya. Ternyata Ratu Balkis masuk Islam tanpa perang. Nah, itu menyerah dengan segala tentaranya. Nah, itu. Padahal juga negara besar, negara Sabah. Dia katakan apa? Nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadid wal amru ilaiki fanzuri madza ta'muri. Kita ini kan negara kuat, tentara kita banyak, bahan-bahan makanan pokok kita banyak. Masa kita akan menyerah begitu saja kepada Nabi Sulaiman? Kata tentaranya. Mungkin itu Sulaiman mau harta,
berikan saja sekarang harta kita kirimkan. Itu dipersiapkan oleh Nabi Sulaiman. Dengar itu, inni atikum bijunudin la qibala lakum biha. Kami akan datangkan, kirimkan tentara yang bukan tandinganmu. Itu katanya. Tidak menyerah kepada Allah. Nah, kalau ya Allah, datangkanlah tuh Balqis itu tanpa kekirim tentara. Tidak. Oke. Ada mendoa tanpa tentara, tanpa kita lawan. Nah, tapi tidak. Sambil dia berdoa kepada Allah dan juga mempersiapkan tentaranya. Sambil kita berdoa kepada Allah menjadi orang pintar, juga tidak kalah lagi untuk rajin belajar dan mengaji Quran, wirid zikir, jangan banyak tidur. Dijelaskan oleh Al-Quran sifat-sifat orang dahulu. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kana qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu qalilan, orang-orang dulu yang ku buat, yang ku jadikan umat-umat dahulu, orang-orang dahulu sedikit tidurnya di waktu malam. Ya, sedikit tidurnya di waktu malam. Untuk apa? Untuk begadang? Untuk nipi? Tidak. Untuk beribadah. Jangan seperti nyanyinya Omar, begadang jangan begadang. Begadang boleh saja, menindak aja, asalkan apa saja. Nah itu. Jadi orang-orang dahulu itu kalau kita baca sejarahnya itu betul. Para ulama-ulama ada yang tak berani lepas tangannya di pipinya kalau dia tidur di kepalanya. Ini jadi tidur. Supaya kalau nggak ada tak jatuh dia bangun dia. Ada yang sampai 40 kali dia mimpi basah satu malam. Takut dia tidak akan uduk dalam tidurnya, bangun saja dia pergi mandi saja. Mandi, kembali dia mimpi lagi, pergi mandi, mimpi lagi. Karena apa? Karena takut tidak punya uduk. Itu. Kan kita ya kentut, rasa tahu kentut. Nah ini bicara. Nah itu. Inilah saya ingat nasihat bapak saya, yaitu saya kelas 2 sanawiyah dulu. Kelas 2 sanawiyah pada tahun 1968. Apa katanya? Kalau katanya jadi pelajar tidak cocok, kita tidak punya uduk katanya. Setiap kita rusak uduk kita berwuduk. Apa sih sulitnya katanya? Termakan itu oleh saya. Itu artinya saya pikir betul. Apa gunamu kamu jadi seorang pelajar? Tak pernah kamu bangun malam katanya. Dia tunggu kita datang di pondok. Itu. Dia lihat tidur kita. Itu. Masih besar Pakih atau besar Agdam mungkin. Itu besar saya. Saya ingat sampai sekarang itu katanya. Dan nyocok kita jadi pelajar kalau tidak sholat tahajud katanya. Dan nyocok kita jadi pelajar kalau tidak dalam keadaan suci katanya. Itulah maksudnya. Jadi saya cerita ini bukan cerita dengar-dengar saja. Untuk diamalkan sih oleh yang pendengar. Itu arti cerita. Wa daraba lahum masalan
kanat qaryatan amiyatan mutmainnatan, Allah buat perumpamaan gini. Itu bukan cerita biasa untuk mengambil zalik, inna fi zalika la ibratan liulil absar, supaya itu menjadi pemikiran bagi orang yang mau memikirkan. Itu satu di antaranya yang tadi itu cara kita. Itu orang tua saya dulu memperingati saya. Itu waktu saya masih kelas 2 di Senawiyah tahun 1968. Berapa tahun sekarang udah? 68. 2000 dikurangi 52 tahun. Sudah 52 tahun. Itu bekal saya dari Lombok ke Mekah Mukarramah sampai pulang kembali. Setelah kembali juga demikian. Ya waktu kita sama istri kita tidak berwudu, tapi kalau kita berangkat kemana-mana ya kita berwudu, yang kita rusak. Ini aku akan diajak sholat rame-rame pergi cari air untuk wudu. Saya pernah malu dengan anak-anak Mahat, ajak, makanya bukan sama Mel di sana, tapi di kelas, ya. Waktu saya ngajar, saya bawa anak-anak Mahat pergi salat Masjid. Tadi mana sebelah selatannya utara, air tidak ada, musim paceklik, kemarau, sulit untuk cari air. Biasa kalau kita datang kan sholat langsung. Malunya saya lihat begitu kita mau sholat, anak-anak jadi tempat wudu. Orang tutup pete buang, pete macam. Orang kan tidak ada air, susah. Nah makanya melihat mereka itu, padahal jadi pengajiannya sering. Akhirnya di kelas saya cerita terus, wah pernah malu, lilang bis cangkiran ni cangkir sekobok jaga sekilo, sekuintal lilang kan kami saya bawa kamu waktu itu, waktu pergi layatan yang mayat semua lari cari tempat wudu, tidak ada air lagi. Ya Allah, orang kan dipercaya oleh orang langsung datang sholat dan disiapkan air. Kan dia percaya pada pelajar, apalagi talibat harus. Sekarang masih single itu enak, itu molah. Kalau masih single, kalau sudah kawin ya agak sujatan dikit, tapi kalau kemana-mana ya sudah. Itu caranya. Sehingga zahiran wa batinan kita usahakan. Secara zahirnya kita jalankan sunatullah, secara batinnya kita serahkan segala-galanya kepada yang maha kuasa. Sehingga tidak ada penyesalan bagi kita untuk menjalankan segala sesuatu. Apa yang kita laksanakan, mohon dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sembrono melaksanakan, mengerjakan sesuatu. Harus bersama Allah. Itu cara kita menentukan kebijakan, menentukan arahan, menentukan kemana. Itu harus kita jangan lepas daripada petunjuk, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti tidak ada penyesalan. Menentukan sekolah, menentukan nikah, menentukan cerai, menentukan dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu lah. Kita jangan terlepas kepada bantuan, pertolongan, petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Atau apalagi menentukan jodoh.
yang tidak tahu kita, istri kita orang jauh, suami kita orang jauh, kita kenal begitu saja dari jauh, tidak tahu kedekatannya. Nanti setelah kawin baru tahu siapa dia. Banyak orang menyesal. Nah, itu suami saya begini, istri saya begini. Kalau saya dilapor seperti itu, sampai SMS, istri saya begini Ustaz, suami saya begini Ustaz, gimana? Sabar saja, memang manusia tidak ada yang sempurna. Itu saja. Mau cari ke ujung dunia pun manusia sama saja. Laki ya ada saja kurang lebihnya, wanita pun ada juga kurang lebihnya. Kita manfaatkan kelebihannya, kita sabar pada kekurangannya. Itu. Jadi mau cari yang sempurna, turun saja malaikat jadi suaminya, atau malaikat jadi istrinya. Tapi tidak ada malaikat wanita ya, laki pun tidak ada. Malaikat itu tidak laki, tidak wanita. Makanya, tapi malaikat itu qadiratun ala tasyakkuli bi ayyi syaklin kana. Malaikat itu diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dirinya seperti apa maunya. Mau jadi seperti orang laki yang gagah, jadi seorang laki yang jelek, jadi seorang wanita yang cantik, jadi seorang wanita yang jelek, bisa saja dia jadikan dirinya. Itu. Dia pincang, dia serumeng, macam tanggawi diri si malaikat. Nah, itu. Pernah Sayyidina Ali ini ya, Sayyidina Ali pergi mencari makanan, ya. Gon. Pernah Sayyidina Ali pergi cari makanan. Ayo Ali, kan ini anak kita tidak ada makan ini, katanya. Tidak ada makanan. Iya, carikan. Pergilah Sayyidina Ali mencari makanan. Ya, ngengat kiri, ngengat kanan, derak bayi yang mendatangkan makanan. Dilihat dari jauh ada seorang Yahudi sedang nimba. Yahudi nimba, melalui. Bisakah saya bantu untuk menimbakan, tapi bayar saya? Bayar. Mau satu timba, satu korma? Ya Allah, tidak bisa lebih. Nimbanya dalam, satu korma. Kepelitnya orang Yahudi ini, 5 saja ayo. Kalau mau satu silakan, kalau tidak saya angkat sendiri. Saklak sekali itu. Akhirnya dengan rasa sedih diangkat saja oleh Sayyidina Ali. Nimba, lah nimba ke dalam maksa lemak ni sogul nani sogul. Ya Allah, 12 timba pun mau darah 12 kurma, coba 12 kurma setengah jelo. Itu lelahnya. Ya sudah sampai sini saya lelah sekali. Oh iya, tembing di tengah dengan toa 12 darat baik rombok-rombok itu kan, di darat baik si rombok-rombok, padahal sintelik lelah dengar di teluwati si palit antar bagus pula. Belum sampai rumah dijumpai apa namanya orang tua jelek, ronta apa tua renta. Lapar mengindokan, lapar. Lupa Nabi Sayyidina Ali. Akhirnya dia lihat korma ini,
dilepaskan sudah. Ini makan. Lupa anda salal halal, lupa antara anak engkau kena kan, lupa dia diserahkan. Dekat separuh ke mulai kita berhitung tu julu. Ni dah 2,5, 2 kebingan. Ni janda dilepas bungkus tak langsung ke masjid. Zuhur sudah. Masjid. Salat zuhur. Sambil baca solat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu assalamualaikum, sudah zikir segala. Ali, ayo ajak kita makan ke rumahnya. Lapar kita ini. Nabi kan? Ayo. Deh. Ini. Rasulullah yang ajak. Mau katakan tidak, malu, tak ada apa-apa. Mau katakan iya, dah ada. Mau katakan tidak juga malu. Mau serius Nabi bentek ke. Itu. Serius Nabi. Aduh berangkat. Teh. Ya Allah. Allah mau dilawan Nabi ngiring. Engkau lah Maha Kuasa. Ya Allah mudah-mudahan ada. Sampai di rumah sudah siap nasi untuk makan. Padahal tadi berangkat tidak ada apa-apa. Dah makan sama Nabi. Apa katanya? Rasulullah di tengah-tengah dibicara semakan Ali, inilah pengganti 12 korma. Terkejut dia itu. Itu. Jadi inilah pengganti 12 korma. Yang tahu cuma Sayyidina Ali, istrinya. Apa kata Nabi berbeda? Baru inilah pengganti korma kan? Nah, itu. Setelah pergi semua saksi, Nabi pun pergi. Tiba-tiba yang tadi itu malaikat itu yang lapar seperti tua jelek itu. Dia uji bagaimana keimanan daripada Sayyidina Ali. Itulah ini. Tiba-tiba ada seorang laki datang mengantar beras, mengangkat makanan lebih daripada korma yang 12 di mengemas gandum apa ini dan lauk pauknya segala sudah siapkan lebih malahan. Nah, itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat makanya dia tahu dengan dak olok-olok dengan dia tahu dengan tahu malaikat tu jim laun dendik te urusan dek setan. Itu jadi kita hati-hati itu. Itulah tawakalnya Sayyidina Ali. Apakah boleh solat Id di rumah? Apa ada khutbah dan tidaknya? Solat Id itu adalah sunat. Kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Ya, boleh dikerjakan sendiri, boleh. Berjamaah apalagi. Khutbah silakan. Tidak pun silakan. Sunat juga khutbahnya. Khutbah kalau seorang diri solat, siapa yang dikhutbahkan? Ya. Bisa jajak seperti sembahyang subuh 2 rakaat. Ini salat Id. Boleh di rumah, boleh di masjid, boleh di lapangan. Itu mengenai. Tapi yang terbaik justru yang adalah berjamaah dengan cara-cara yang sudah ditentukan. Apa boleh memberi zakat fitrah ke masjid? Kenapa ijab kabul? Ini tanpa ijab kabul? Oh tanpa.
menyerahkan di masjid untuk bagi, ya iya, tapi sebenarnya bukan diserah ke masjid itu zakat itu, ya. Madrasah ya, tapi kalau masjid ya tidak dia. Ada di pertemuan kalau tidak salah itu bukan dipakai untuk bangun masjid itu zakat itu katanya, ya. Apalagi zakat fitrah, malah zakat fitrah itu terlalu lebih pusat. Tu'matan lil masakin katanya itu, ya, untuk orang miskin. Dan ada pendapat mengatakan zakat fitrah itu khusus orang fakir miskin. Tapi pendapat yang kuat sama dengan zakat yang lain. Masrifu zakat al-fitrah ka gairiha, tempat menyalurkan zakat fitrah sama dengan zakat yang lain-lain. Tapi ada pendapat mengatakan zakat fitrah khusus pada fakir miskin, karena dalam hadis tu'matan lil masakin wa tuhratan lisyam, ya, tu'khazu min agniyaihim wa turaddu fi fuqaraihim, diambil dari yang kaya-kaya, yang miskin. Itu ada dalilnya itu. Itu jadi tidak bisa cuma syiar Islam itu Idul Fitri itu syiarnya. Itu sebabnya sangat dipertahankan oleh orang, karena syiar Islam. Kalau tidak ada orang sholat Id, sepertinya Islam itu tidak ada. Itu anunya, walaupun dia masalah sunat yang punyai arti, ya, yang punyai arti. Makanya sepertinya kan sekarang ini syiar Islam sedang di stop, ya, mengenai coba pengajian di stop, di masjid jamaah di stop, Jumat di stop, di stop. Sepertinya syiar Islam mau dipadamkanlah begitu. Itu mudah-mudahanlah yang semua ini merupakan gelombang saja, mudah-mudahan untuk mencari setelahnya nanti untuk kejayaan muslimin seluruh dunia, karena kejadian sekarang ini juga seluruh dunia. Maka mudah-mudahanlah semua itu ada hikmah di balik nikmah, di balik musibah, itu akan menampakkan kejayaan Islam setelahnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Itu. Dan itulah kembali kepada yang tadi, bahwa ketawakalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disertakan dengan menjalankan asbab, ya, menjalankan sebab, bukan duduk bertopang dagu bermalas-malasan, tidak, tapi juga orangnya nasyat, gesit, bersemangat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, ya, harridil mu'minin alal qital. Itu cukup dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan usaha secara nyata. Dedek bila lo ngajahan terbentuk bila balik, mudah-mudahan penter-penter kanak itu kan. Tuh kan, udah Islam jadi jaya. Makanya saya heran kalau belajar di rumah, ya, kalau iya bisa kalau kuliah itu, tapi kalau
umur-umuran sanawiyah aliyah ke bawah, kalau tidak sekolah libur total, ya. Karena dia belum tahu manfaat. Sudah baca Quran lelah, padahal manfaat itu dia, tapi belum tahu manfaatnya anak kecil, bahwa Quran itu untuk dibaca, untuk dapat pahala untuk dia kan. Nah kalau sudah balik besar ya lain masalah kan, ngaji untuk jadi pahala segala-gala. Dia tahu arah dunia kedua, akhirat dia paham kan. Nah, sehingga dipaksa-paksa untuk mengaji. Padahal umur balik wah enggak terpaksa wah. Kenapa? Karena kita bawang diri untuk akhirat nanti, bukan hanya dunia ini, hanya di dunia saja. Itu kan udah ada hidup yang kedua. Amat tanas nata ini, wahai tanas nata ini. Ya Allah, engkau matikan kami 2 kali dan hidupkan kami juga 2 kali. Mati pertama dalam perut, dalam sebelum kita terus kita hidup, itu hidup pertama. Mati besok, itu mati yang kedua. Hidup kembali, itulah hidup yang kedua. Itu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kan? Mengapa kau mengingkari Allah Subhanahu wa taala padahal kamu sudah dimatikan kamu mani. Kemudian kamu summa ahyakum, kemudian dihidupkan. Summa yumitukum, kemudian kamu dimatikan. Summa yuhyikum, kemudian kamu dihidupkan kembali. Ilaihi turja'un, dan kamu akan kembali kepadanya nanti. Kita baru 2 fase ini ya. Mati, hidup. Nah, tinggal mati, hidup. Nah, itu akan di akhirat nanti. Mati itu awal kehidupan. Itu. Nanti itulah akhirat nanti, bukan hanya sekarang. Anak kalau udah dipaksa untuk ngaji apa kan udah tahu dia. Nah jadi nanti setelah dia besar baru dia tahu, jadi hidup ini bukan sementara, bukan hidup di dunianya hanya sementara, bukan hidup di dunia pokoknya. Itu kadang-kadang kalau mau dimana, dengan dunia kan itu melak-melak banget kan, dia tahu nanti ada hari kedua. Allah Subhanahu wa taala alam. Nanti kita lanjut ya ayuhan nabiyyu haridil mu'minina qital iyyakum minkum ila akhirih. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana bana bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqina wa baqiya lana wa karabatil lana bi dinina malil qurri uzza wa zakar, rabbi wafiqna wa wafiqkum lima tartadi qawla wa filan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilat qiya ulama بالخير نقبل كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكرم بالرضا بك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر سر أنت أكرم شاتر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء نهضة الوطن وبعثنا دائما من الفتن وهدي الرجال على السنن وانشرنهم في العشايا والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشر اللواء
نهضة الوطن وبذلها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانشرنهم في الأشياء والبكر ربنا يا ذا الجلال والمنان ننشر اللواء نهضة الوطن وبذلها دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانشرنهم في الأشياء والبكر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر ررت كما سبحت بها الحصى وأروت الجيش ما الهامير على معاشي ومعاني وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كما سبحت بها وأروت الجيش بماء الهامير على معاشي ماني وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كما سبحت وأروت الجيش بماء الهامير على معاشي وماني وعلى ذرياتي وباطني وظاهري يا جميل السنيا من كلما داهم الأمر جلما داهما يا غياث المستغيثين ويا بادي الحكم ذا ما حكم نفس الأمر علينا شرعة إن ذا الأمر علينا أذوما نفس الأمر علينا شرعة إن ذا الأمر علينا أذوما نفس الأمر علينا شرعة إن ذا الأمر علينا أذوما واستجب منا دعانا كرما يا كريما أنت رب الكرامة وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما